Halo sahabat-sahabat komika dimanapun berada, salam sehat, salam sukses bersama. Dan kembali kita berbagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang belum bergabung, selamat datang di Sahabat Tekukur jika ingin bergabung. Kali ini kita akan berbagi pengalaman cara perawatan tekukur atau yang sering kita kasih sama tekukur, asupan yang sering kita berikan pada pikat maupun ajaran kita, ya merupakan salah satu salah pengertiannya. Di sini saya akan memberikan keterangannya satu persatu yang disebut dengan doping. Para sahabat-sahabat komika mengatakan itu adalah doping. Kalau saya pribadi itu tidaklah doping, namun kesehatan buat pikat kita sendiri. Arti doping ini perlu kita pahami. Doping itu bukanlah dari alami, namun kebanyakan kita jumpai dari bahan-bahan pabrikan. Mungkin sahabat-sahabat aduan mereka paham dengan doping. Namun di sini saya tidak membahas yang dari pabrikan. Yang ingin kita bahas adalah hasil-hasil yang dari alam yang kita berikan pada pikat tekukur maupun ajaran kita. Ikutin terus, jangan di skip biar tidak ketinggalan ataupun salah arti dan tidak bertanya lagi apakah manfaat itu, manfaat ini dan manfaat yang kita berikan pada pikat kita. Oke, kita akan perkenalkan satu-satu bahannya. Yang pertama adalah siput atau keong kecil yang sering kita ketemukan di daerah yang lembab samping rumah kita maupun di bawah pohon-pohonan pisang. Ini manfaatnya cukup bagus. Cangkangnya bermanfaat untuk membersihkan pencernaannya, sedangkan dagingnya untuk meningkatkan imun dari tekukur kita, pikat maupun ajaran. Namun jangan disalahartikan, itu bukanlah doping, hanya untuk mempersehat tubuh tekukur kita. Dan yang kedua, banyak juga teman-teman kita yang berkata cabai rawit atau lada yang sering dikasih ke pikat. Lada dan cabai rawit ini merupakan hampir sama, mempunyai rasa pedas. Di sini saya menyatakan bahwa itu bukan doping, sama saja. Lada dan cabai merah kecil yang sering kita temuin di lokasi memikat atau cabai rawit kecil yang sering kita ketemuin saat memikat, itu bukanlah doping dan tidak bermanfaat untuk menaikkan mental tekukur. Itu juga salah satu fungsinya kalau menurut dari pengalaman saya, karena saya sudah bereksperimen pada pikat saya, hanya untuk memperhangat tubuh dan memperbersih pencernaan juga. Jika memang pikat kita mengalami cacingan, cukup bagus untuk kita berikan, namun jangan berlebihan.
Dan yang ketiga itu daun pepaya. Daun pepaya dan terasi. Ini banyak juga diperbincangkan di dunia terkukur, di dunia pikat meremikat, bahkan di grup-grup. Itu juga bukanlah doping. Itu hanya pembersih pencernaan saja. Salah satunya jika pikat kita mengalami cacingan, ada baiknya kita berikan. Bukan untuk mempergacor tekukur, bukan juga untuk mempercepat jadi. Yang keempat, bahan yang keempat yang paling sering diberikan pemikat pada tekukurnya adalah telur dan madu. Ini menurut saya juga bukan doping, hanya mereka ingin mempersehat tekukurnya. Karena kita tahu protein telur dan madu itu sangat bagus untuk kesehatan kita sendiri pun, bahkan untuk tekukur. Namun jika terlalu banyak kita kasih pada tekukur, bisa Anda praktekkan, tekukur akan berak kapur dan tidak mau makan dan selesai tekukur kita. Jadi itu bukan doping ya sahabat-sahabatku. Pengertian dari doping, saya ingin memperjelas antara doping dan vitamin atau asupan untuk tekukur. Doping itu buatan pabrik kimia. Dan kita mesti paham, saat kita memberikan doping pada tekukur kita tahu ukuran saat doping itu berfungsi. Berapa jam setelah dia kita kasih tekukur, fungsi dopingnya. Dan saat itu juga harus kita bawa melaman agar doping yang kita berikan tidak sia-sia sahabatku ya. Karena bahan dari dopingan ini itu dari bahan kimia semuanya. Salah satu gue punya doping yang pernah saya minta dari sahabat pemikat. Doping ini untuk ayam adu. Dan saya memang membuktikan bahwa memang saat kita memberikan doping itu, kita membutuhkan 2 hari agar doping tersebut berfungsi. Dan fungsinya pun cukup bagus. Namun yang saya sesalkan, sehabis efek dari doping itu, tekukur tidak lagi ada fungsinya. Berarti intinya doping itu cocok untuk aduan, untuk pikat saya katakan gagal. Lebih bagus yang alami, tidak didoping, hanya kita mempersehat, rajin perawatan, itu lebih bagus. Dan hanya itulah yang ingin saya katakan, bahwa doping dan asupan tekukur yang kita beri sehari-hari itu adalah vitamin, bukan doping. Doping itu bahan kimia, bahan pabrikan. Dan yang terakhir dan yang kelima itu adalah minyak ikan. Ini pasti, dan saya pastikan bukanlah dopingnya sahabatku ya. Memang ini salah satu pabrikan, bukan doping juga. Minyak ikan ini cukup bagus untuk burung-burung kita, khususnya yang main di ocehan atau di kicauan. Namun saya tidak berbicara di kicauan, kita akan berbicara di tekukur.
Ini saya anjurkan buat teman-teman yang sering memberikan asupan pada tekukurnya. Minyak ikan ini salah satu rekomendasi saya, karena memang saya sudah membuktikan 60% memang burung itu lebih sehat, bulunya bagus, rajin berbunyi. Saya rekomendasikan minyak ikan itu bagus untuk asupan pikat maupun ajaran. Dan sama persis dengan Larasati, cuman perbedaan Larasati hanyalah mengurangi tingkat kesetresan burung. Dan saat saya memakai Larasati itu, saat saya mendapat burung baru, jika menurut saya itu bagus, saya akan langsung memberikan asupan Larasati untuk mengurangi tingkat kesetresannya. Dan sama fungsinya, hampir sama fungsinya dengan minyak ikan, namun Larasati hanya untuk memperkecil tingkat kesetresan burung bila kita beri asupan itu, sedangkan minyak ikan mempercepat gacor dan memperindah bulunya. Cukup sampai sekian buat sahabat-sahabat pemikat. Jika memang ada yang kurang yang daripada yang saya bicarakan, mohon ditulis di bawah deskripsi atau di kolom komentar. Dan jika saya berlebihan, tetap ditulis di bawah kolom komentar. Saya ingin tahu kesalahan dan kelebihan teman-teman agar saya lebih introspeksi diri dalam berbagi pengalaman. Salam sahabat tekukur, terabas alas tanpa terbatas.